Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad atas nama Presiden RI Joko Widodo resmi melantik Kepala Dinas Kominfo Kepri Hasan sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang di Gedung Daerah Provinsi Kepri pada Kamis pagi. Hasan akan memimpin Kota Tanjung Pinang selama 1 tahun ke depan. Pelantikan Hasan sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 100.2.1.3/3732 tahun 2023 tentang pengangkatan penjabat Wali Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepri tertanggal 7 September 2023. Undangan paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Dimohon Gubernur. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab 45, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Saya bersumpah Akan memenuhi kewajiban saya sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang. Sebelum Hasan dilantik, sejak berubah dari Kota Administratif Tanjung Pinang menjadi Kota Tanjung Pinang, sudah ada 5 nama wali kota yang telah menjabat baik menjadi wali kota definitif, penjabat wali kota maupun PLT wali kota. Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Hasan dan berterima kasih kepada Rahma yang sebelumnya menjabat sebagai PLT wali kota Tanjung Pinang. Karena kita provinsi sedang menata kota ini, kalau kota ini tidak bisa kita kelola, kita bersihkan sebersih-bersih. Masih ada ikon di kota ini yang harus kita jual. Ini kota kecil yang bersih. Dan juga kita tugaskan beliau untuk mengatur supaya teratur. Seperti baliho-baliho ini dan itu semua mesti diatur dengan baik. Nah nanti kita dorong bekerjasama dengan provinsi, TNI, Polri dan masyarakat, kita bersama-sama akan membersihkanlah kota ini, termasuk nanti Pulau Penyengat yang menjadi salah satu andalan kita. Ya mudah-mudahan di tangan Pak Hasan, kota Tanjung Pinang ini bisa lebih tertata dengan baik, bersih dan rapi. Nah kemudian juga kita mendorong agar dalam waktu 1 tahun ini mudah-mudahan Pak Hasan bisa menjadikan kota Tanjung Pinang ini sebagai smart city lah gitu ya. Kota yang dimana-mana orang mudah mengakses informasi, dimana-mana orang mudah mendapatkan keinginannya untuk memenuhi informasi-informasi yang mereka butuhkan. Gubernur Ansar juga berharap Hasan dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dengan baik dan berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepri dalam mengambil kebijakan yang strategis untuk menjawab tantangan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Tanjung Pinang hingga 1 tahun ke depan dan atau hingga ditetapkannya wali kota terpilih pada pemilu 2024 yang akan datang. Sejalan dengan itu, pelantikan ini merupakan suatu apresiasi dari pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Pelantikan ini adalah satu kebutuhan penting akan kepastian berjalannya roda pemerintahan melalui eksistensi peran wali kota di Kota Tanjung Pinang hingga menjelang pemilu 2024, yang mana penjabat wali kota akan melaksanakan tugas-tugas wali kota yang tentunya dalam mengambil kebijakan sebelumnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan gubernur sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar dengan berbagai kebijakan yang linear antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah Kota Tanjung Pinang. Sementara itu Hasan dalam pernyataannya menyatakan siap melaksanakan tugas pokoknya sebagai penjabat Wali Kota Tanjung Pinang sesuai amanah Mendagri, yaitu memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan serta menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Terkait isu-isu penting seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan penurunan stunting juga perlu ditangani. Terima kasih
amanah tugas negara yang amanah kepada kami untuk melaksanakan tugas pokok dari kami pertama adalah sesuai amanah dari Kepala Dalam Negeri. Pertama adalah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan dengan masyarakat maupun peningkatan pembangunan melalui APBD. Yang kedua, tugas pokoknya pelaksanaan pemilu 2024. Hasan juga memohon doa restu dari seluruh masyarakat dan stakeholder Pemkot Tanjung Pinang agar dapat berkolaborasi membangun ibu kota provinsi yang maju, berbudaya dan sejahtera. Dirinya siap berkomitmen menjadikan Tanjung Pinang sebagai kota yang setiap orang datang akan kembali lagi. Untuk itu dirinya akan mengevaluasi program-program Pemko sebelumnya. Yang sudah baik akan dilanjutkan, sedangkan yang kurang akan dievaluasi. Senada dengan hal itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tanjung Pinang dari fraksi Partai Golkar, Nova Liandri Fatir berharap hubungan dan komunikasi wali kota dengan wakil rakyat dapat terjalin semakin erat, terlebih menyongsong pemilu yang di depan mata. Lebih 1 tahun lebih. Ya. Jadi program beliau tertunggu juga masyarakat dengan Apindah nanti pada tahun. Salah satu yang diusulkan kemarin kepada DPRD adalah untuk taman-taman yang Pinang mungkin juga akan disupport dengan peralatan yang lengkapan. Mungkin nanti ada gebrakan yaitu menaikkan insentif kepada Laskar Kuning. Kami berharap komunikasi dengan DPRD kembali kondusif, kembali akur. Terus yang kedua bisa di depan mata ini adalah tahapan pemilu. Jadi artinya kita menjaga kondusif suasana baik ke DPRD maupun wali kota. Terus yang kedua juga kami pasti akan mensupport kebijakan PJP. Usai pelantikan Hasan, Ketua TPPKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari Ansar, juga melantik istri Hasan yakni Rani Gusvitasari sebagai Ketua TPPKK Kota Tanjung Pinang untuk sisa masa bakti 2018-2023. Pelantikan PJ Wali Kota Tanjung Pinang dan Ketua TPPKK cukup meriah di tengah persiapan pemilu 2024 yang telah masuk pada tahapan penetapan calon legislatif untuk tingkat kota, kabupaten, provinsi, serta tingkat nasional. Agenda kegiatan PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan kemudian dilanjutkan dengan silaturahmi ke Balai Lembaga Adat Melayu atau LAM Kota Tanjung Pinang. Dato-dato keluarga-keluarga yang berbahagia. Pejabat Wali Kota Tanjung Pinang beserta istri untuk dapat diberi keterangan. Hasan dan istri disambut bak raja sehari dan menjalani proses adat tepuk-tepung tawar yang dihadiri pengurus LAM dan sejumlah pemuka masyarakat. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang.